Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحاط كل شيء علما وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. Hadirin jamaah subuh, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha sempurna sehingga kita diberi kesempurnaan nikmat, yaitu kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, dan Allah juga beri kita nikmat Islam, iman, dan Allah juga beri kita kesempatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan puasa yang lalu yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena satu-satunya makhluk hamba Allah yang Allah ciptakan sejagat raya ini tanpa ada cacatnya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin amal kita sempurna, tidak ada cacatnya, maka hendaklah kita meniru Sayyidina Muhammad dalam hal apa saja. Ritual ibadah keseharian, dari bangun tidur sampai tidur kembali, kalau kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah amal kita sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini puasa keberapa sudah? 22. Alhamdulillah, kita sudah masuk 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa dikatakan bulan ini adalah bulan suci? Bulan suci Ramadan. Sebab kata para ulama, yaitu karena di dalam bulan suci Ramadan ini Allah turunkan ayat suci. Ini disebabkan bulan suci Ramadan ini lebih mulia dari bulan-bulan yang lain. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam bulan suci Ramadan ini, kalau kita ingin mengambil kemuliaan bulan ini, maka hendaklah harus sering-sering kita membaca Al-Quran. Tidak ada kemuliaan seorang hamba yang jauh terhadap Al-Quran.
Apa makna jauh terhadap Al-Quran ini? Kadang-kadang dia baca, kadang-kadang dia tinggalkan. Ini makna jauh terhadap Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam bulan suci Ramadan ini senantiasa kita harus setiap harinya harus membaca Al-Quran. Sehingga barulah dikatakan Al-Quran ini menjadi imam kita, tuntunan kita. Kalau kita tak baca dia setiap harinya, maka bukan menjadi imam, bukan menjadi tuntunan, tetapi tontonan. Sehingga dalam kehidupan ini, kalau kita tak jadikan Al-Quran imam sebagai tuntunan kita, maka apa yang kita lihat dalam keseharian ini menjadi contoh kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapa saja yang ingin mulia di dunia ini maupun nanti di akhirat harus mendekati Al-Quran, senantiasa membacanya setiap harinya. Apa makna kita dikhususkan bulan suci Ramadan ini? Memperbanyak khatmul Quran, memperbanyak mengkhatamkan Al-Quran. Sebab kemuliaan bulan suci Ramadan adalah karena Al-Quran, bukan karena solatnya. Kalau solat 5 waktu selain bulan suci Ramadan pun Allah perintahkan 5 waktu. Kalau sedekah pun di bulan yang lain juga Allah anjurkan. Tapi terkhusus Al-Quran Allah turunkan bulan suci Ramadan, dan itu puncaknya di malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan suci Ramadan khusus beliau bertadarus kepada malaikat Jibril alaihissalam. Khusus bulan Ramadan saja. Bulan yang lain tidak digunakan Rasulullah. Apa sebab? Karena kemuliaan Ramadan hanya dalam Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mulai sekarang kalau kita belum khatam Al-Quran, maka niat azam dari sekarang minimal harus khatam sekali dalam bulan suci ini. Karena 11 bulan mungkin kita lupa terhadap Al-Quran, tak sempat membacanya. Maka Allah turunkan bulan suci Ramadan ini untuk mengingatkan kita supaya kembali kepada Al-Quran, baca lagi setiap harinya, ditadabburi, supaya mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Sehingga para ulama, Imam Asy-Syafi'i, beliau punya kebiasaan khusus pada bulan suci Ramadan, yaitu mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari 2 kali. Seharinya 2 kali. Di siang hari sekali, di malam hari sekali. Ini punya kebiasaan beliau. Bahkan dalam kitab At-Tibyan karangan Imam An-Nawawi, beliau mengatakan kebiasaan para sahabat Rasulullah SAW dalam membaca Al-Quran itu setiap minggu sekali khatam. Seminggu sekali khatam. Paling lemahnya para sahabat sekali bisa khatam. Nah, kita tak perlu banyak-banyak sekali sampai meniru para sahabat, minimal sekali khatam dalam sebulan ini. Maknanya apa? Setiap harinya harus ditarget 1 juz 1 hari.
Kalau kemarin mungkin ada yang tinggal, yang luput, diqadha. Ini 10 terakhir. Kalau tidak, susah kita mendapatkan kemuliaan nanti Al-Quran. Nah, banyak hadis menerangkan bahwa bulan suci ini kalau kita tak menjalaninya dengan adab, maka tak mendapatkan apa-apa. Kita kalau jumpa bulan suci Ramadan ini, melaksanakan ibadahnya, khusus puasa, itu kalau tak menjalani dengan adab, maka tak mendapatkan apa-apa. Sehingga dijelaskan kemuliaan puasa ini tergantung 5 sifat tercela bisa kita jauhi, kita hindari. Dalam hadis mafhumnya disebutkan khamsun yuftirna lis-shaim. Ada 5 sifat tercela yang kalau kita bisa menghindarinya, menjauhinya, insya Allah kita orang yang beradab dalam menjalani bulan suci Ramadan. Apa itu? Yang pertama, jangan sampai kita di bulan suci ini berdusta. Kalau kita berdusta di siang hari, maka satu hari puasa kita tidak dianggap oleh Allah. Puasanya tetap sah secara fikihnya, tapi secara batinnya dia sudah tercela. Apa sebab? Dia mengotori lisannya dengan perkara yang haram. Maka ini harus kita jauhi selama bulan suci Ramadan. Ini berkaitan dengan lisan. Yang kedua, ada namanya ghibah, menjelekkan atau membicarakan kejelekan orang lain. Memandang orang lain ini jelek, ini pun tak boleh. Membicarakan aib orang lain, ini juga sifat tercela, ada hubungannya dengan lisan juga. Dan kalau kita di siang hari menjalani puasa ini membicarakan sekali saja kejelekan saudara kita muslim, maka seharian puasa yang kita kerjakan tidak diganjar atau tidak diberi pahala oleh Allah. Sayang sekali. Maka harus kita perhatikan adab dalam bulan suci Ramadan. Yang ketiga, an-namimah, yaitu menggadu domba. Kita tak senang kepada keluarga orang atau teman kita, rekan kita, kita adu satu dengan yang lain sehingga mereka bermusuhan. Ini pun ada hubungannya dengan lisan. Yang keempat yaitu sumpah palsu. Jangan sampai kita bersumpah palsu di bulan suci Ramadan. Keempat ini juga dari yang pertama berdusta, yang kedua ghibah, yang ketiga mengadu domba, yang keempat sumpah palsu. Ini hubungannya erat dengan lisan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka solusinya tidak ada yang lain, hanya satu-satunya jalan solusi untuk selamat lisan kita ini terhadap yang tercela tadi, maka perbanyaklah menggunakan lisan ini membaca Al-Quran. Kalau tidak Bapak Ibu, otomatis lisan ini terbawa dengan sendirinya perkara yang haram. Tidak bisa dipungkiri, otomatis. Apa sebab? Karena 11 bulan kita yang lalu tak bisa mengerem ini lisan, sehingga diingatkan harus puasa. Bukan sekadar puasa menahan makan dan minum, dan puasa lisan juga, tidak membicarakan hal yang haram. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kelima terakhir adab dalam berpuasa ini, jangan sampai kita punya sifat yaitu an-nadhru bisyahwah, melihat sesuatu dengan syahwat, memandang sesuatu perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka semua
puasa yang kita kerjakan kalau ini 5 sifat tercela kita jaga, kita jauhi, kita hindari, insya Allah puasa kita diganjar, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lisan, mata ini satu-satunya solusi di bulan suci Ramadan ini supaya terjauh dari perkara yang diharamkan oleh Allah, maka perbanyaklah mata ini memandang mushaf kalamullah. Kalau tidak kita gunakan untuk memperbanyak memandang Al-Quran, mushaf, maka otomatis mata ini nanti memandang yang haram. Contoh, kita punya handphone. Lebih sering mana kita lihat handphone atau mushaf? Kira-kira lebih sering mana? Hah? Berarti kita hatinya masih lebih dekat terhadap handphone, bukan terhadap Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita paksakan diri kita untuk dekat terhadap Al-Quran. Kenapa dipaksa? Karena sesuatu amal ibadah ritual yang kita kerjakan itu awalnya harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa tidak akan bisa. Anak saja kalau ingin mau bisa belajar bersepeda, harus dia memaksa dirinya untuk belajar. Jatuh bangun, belajar lagi, jatuh bangun, belajar lagi, sehingga dia bisa menikmati dalam bersepeda, terasa nikmat. Nah, kita ibadah begitu juga Bapak Ibu. Al-Quran ini karena saking jauhnya kita terhadap Al-Quran, sehingga memandang mushaf itu tidak terasa nikmat. Apa sebab? Karena saking jauhnya hati kita terhadap Al-Quran. Maka dipaksa, dibaca terus, dilihat lagi, ditadaburi lagi, sampai terasa nanti nikmat. Karena amal ritual ibadah manusia ini itu harus melalui 3 jenjang, 3 martabat, 3 marhalah. Pertama harus dipaksa. Ini yang pertama jadi beban dia awalnya. Baca Quran itu setiap hari harus baca, besok baca lagi, lusa baca lagi. Awalnya beban karena dipaksa. Yang kedua jadi rutinitas harian dia. Yang ketiga baru naik derajatnya menjadi nikmat, lezat dalam membaca Al-Quran. Maka harus bukan sekedar bulan suci saja kita baca Al-Quran, tapi di luar bulan suci Ramadan. Sehingga sering kita mendengar ada namanya husnul khotimah. Pernah dengar? Husnul khotimah. Ini bukan berkaitan dengan umur ajal saja, bukan. Setiap ibadah itu ada namanya husnul khotimah. Salat yang kita kerjakan ini ada husnul khotimahnya. Kapan dikatakan salat yang kita kerjakan subuh tadi jadi husnul khotimah? Kalau di luar salat kita menjaga perkara yang haram. Kalau di luar salat kita membawa sifat-sifat ketaatan di dalam salat. Di dalam sholat itu kita disunnahkan menundukkan pandangan, tidak memandang kemana kemari. Maka di luar sholat itu sifat harus kita bawa, baru dikatakan husnul khotimah sholatnya tadi. Kalau tidak, nanti sholatnya su'ul khotimah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka Ramadan pun punya seperti itu, husnul khotimah. Siapa orang yang mendapatkan husnul khatimah dalam bulan suci Ramadan ini? Yang nanti 11 bulannya dia masih menjaga sehariannya, setiap harinya membaca Al-Quran walaupun sedikit. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting kita harus khatam Al-Quran walaupun sekali. Bulan-bulan yang lain mungkin boleh kita sedikit membacanya, tetapi khusus bulan suci Ramadan diperbanyak lagi.
Apa sebab? Karena banyak riwayat hadis menjelaskan bahwa amal sunnah dalam bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan sampai seperti amal wajib. Kalau amal wajibnya dilipat gandakan 70 kali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sehingga para ulama dahulu itu senang menghatamkan Al-Quran di dalam sholat mereka. Apa sebab? Mereka diganjar yang bisa menghatamkan sekali Al-Quran di dalam sholat itu seolah dia menghatamkan di luar sholat 100 kali. Sekali khatam Quran dalam sholat, maka diganjar 100 kali khatam di luar sholat. Sehingga para ulama sering semangat dalam menghatami Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga salat yang kita kerjakan. Di mana letak mulia salat yang kita kerjakan ini? Bukanlah karena rukuk sujudnya kita, tetapi salat 5 waktu yang kita kerjakan sebab dia mulia itu karena di dalamnya dibacakan Al-Quran. Sehingga Al-Fatihah itu menjadi rukun wajib. Kalau tak salah salat kita, tidak sah salat kita. Adapun surat pendek setelah Al-Fatihah kita biasanya baca surat pendek, itu penyempurnaan supaya sempurna salat kemuliaan yang kita raih. Maka Bapak Ibu, salat juga mulia karena dibacakan Al-Quran di dalamnya. Begitu juga ini bulan suci Ramadan, kalau kita hari-harinya senantiasa membaca Al-Quran, insya Allah bulan suci Ramadan ini yang mulia kita bisa raih kemuliaannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Al-Quran ini Imam Hanafi mengatakan, berfatwa bahwa haknya Al-Quran harus ditunaikan. Maknanya apa? Wajib kita mengkhatamkan Al-Quran